Ya, nah terkait labeling tadi, kalau saya menerapkannya tidak memilih kata akhir atau ujungnya. Nakal itu kan ujung. Iya. Maka kita ngomongkan kepada anak yang mau dilabeli nakal itu ya sebut saja kesalahannya. Yang saya temukan itu mereka butuh didengarkan sih, gitu. Jadi, Didengarkan. karena selama mereka masih punya ini, Iya. artinya dan orang tua lebih memilih ini sebagai teman, tetap aja butuh didengarkan. Jadi kalau kita ibaratkan seperti petani itu menanam tumbuhan atau padi kan, yang perlu kita kondisikan ya lingkungannya, jangan minta padinya berubah jadi pohon jati. Yang utama dari sebuah pembelajaran atau sebuah pelatihan itu kan yang harus dibangun pertama adalah mindsetnya, kesadarannya dulu. Iya. Sekeras apapun, seberat apapun latihannya, kalau dia nggak sadar apa fungsi latihan itu, apa tujuan dari latihan itu, ya Ini dapat capek. Ya hanya dapat capek, hanya dapat ngersulo, hanya dapat dundel ningguri, tapi dia nggak bisa tahu, oh ternyata ini baik bagi saya. Yang 7 tahun pertama anak adalah raja, 7 tahun kedua dia tawanan, dan 7 tahun ketiga dia harus jadi teman. Sehingga ketika raja, masa kecil ada permakluman, itu masih lebar. Kalau sudah jadi tawanan, maka tadi itu mulai dikenalkan waktunya, kita disiplin, waktunya tegas gimana, kalau ada orang yang ngajak kamu dan keburukan harusnya gimana. Kalau yang sudah jadi teman, maka kita pun harus kembali menyelami jiwanya sehingga bisa mengarahkan nanti. Oke. Sekarang kita masuk ke masalah umum dalam masih ada kan. masalah ternyata. Ya itu kan kita sepakat tadi bahwa setiap anak punya potensi masing-masing dan kita tidak boleh menghakimi sesuai dengan keinginan kita. Nah, masalah yang sering terjadi ini yang kemarin dapat masukan, disimpulkan ada beberapa poin membandingkan anak. Kemudian menyamakan standar. Dulu kakakmu seperti ini. Dalam mengelola kegiatan itu kan juga termasuk menyamakan standar ya Mas ya. Arek-arek saiki. Kemudian berfokus pada hasil, lupa akan proses. Bahwa padahal kemarin yang kita bahas, proses itu lebih penting karena dari proses itu pasti pengalaman yang didapat itu beda-beda, dan pengalaman itu harus muncul dari diri masing-masing, tidak boleh dan tidak bisa dikasih tahu oleh orang. Kalau muncul itu akan lebih kuat nanti. Kemudian labeling, yang keempat labeling, anak pintar, anak lambat, anak nakal, anak bermasalah gitu. Nah, menanggapi tentang masalah pendidikan ini bagaimana sebagai praktisi pendidikan yang dekat dengan anak-anak di sekolah, Mas Rum juga yang sebagai orang tua kemudian ikut sering ya pendidikan dan pelatihan, Mas Indra juga ini ketika mendampingi anak-anak. Mas Indra dong. Ngomong le. Oke. Siap. Siapa Mas Rum atau Ustaz dia dulu boleh? Ya, tugas utama kan semakin kesini dunia kita ini sudah luar biasa. Bahkan kalau tadi saya balik lagi ngomong cita-citanya apa? Dulu dokter, sekarang YouTuber macam-macam. Kita hari ini juga cita-citanya beda. Loh, kita berkarya ini. Men-challenge diri kita masing-masing ya. Harus ya, ada. Ya artinya harus lebih luas hati kita untuk membersamai anak-anak dengan perubahan zaman yang begini, maka memaksakan itu akan menjadi satu cambuk yang akan datang ke kita sendiri sebagai orang-orang dewasa yang dekat sama anak. Sehingga tanpa hindari labeling, karena nggak enak, apalagi dibandingkan even that was one family, brother and sister gitu. Oh maaf, meskipun itu ada kakak sama adik, kemudian dibandingkan saja, itu secara alami pasti akan satu merasa tinggi, satu merasa tidak cukup dihargai. Membersamai sebagai
Kalau saya tuh kayak kita berprofesi sebagai petani gitu. Kita punya banyak sekali pilihan untuk care beneran dengan tumbuhan kita, diajak ngobrol. Anak-anak kita juga begitu. Sehingga nanti ketika ada dinamika apapun, yang unik itu begini. Misalnya anak perempuan, kalau dia merasa ayahnya itu pelindung terbaik, maka mau digodain siapapun di luar sana nggak akan bisa. Mau lingkungan yang kita katakan tidak sama dengan rumah sekalipun nggak akan bisa. Sebaliknya, anak laki-laki kalau bisa dekat dengan ibunya, dia tahu bahwa figur seorang perempuan yang terbaik itu adalah ibu saya, kemudian yang perilaku yang terbaik itu ibu saya, maka tidak akan mudah juga mau digodain siapapun di luar sana, akan tahu secara alamiahnya dia akan mencari figur-figur yang tidak akan jauh dari orang-orang yang sangat menyayangi dia. Jadi membersamai adalah kunci menurut saya. Mau di empirisme, mau di nativisme, saya pikir membersamai dengan mengikuti perkembangan zaman itu yang paling seru sekarang. Oke. Gitu sih. Kalau dari sudut pandang Mas Rum sebagai ayah, bagaimana Mas? Ayah, Nana. Gini, menurut saya kesalahannya bukan pada labelingnya. Labeling it's okay, tetapi persoalannya kan labelingnya itu mestinya berbatas waktu, bukan labeling yang sampai pada tahap justifying, menghakimi. Mungkin memang betul saat itu si anak sedang nakal ya. Iya. Saat itu dia nakal, tapi kan bisa jadi kurun waktu tertentu biar menjadi baik. Nah persoalannya itu kan ketika labelingnya wong Jawa ngarani dicap kayak ngono, Iya. seterusnya dianggap buruk atau seterusnya dianggap baik, sehingga itu bisa jadi, kalau dianggap baik bisa jadi beban. Kalau dia mikir ya aku sudah dianggap baik, maka ketika dia ingat selalu dianggap orang baik, itu bisa jadi barrier atau pelindung dia untuk mempertahankan kebaikannya. Nah, persoalannya ketika terlanjur di labeli buruk, kemudian secara mentalnya dia berarti saya akan selamanya buruk, maka dia semakin bisa terjerumus dalam keburukan itu. Maka orang-orang yang labeli itu harusnya bisa memberi pernyataan tambahan, saat ini kamu sedang buruk, tapi tidak seterusnya, tidak menutup kemungkinan nanti kamu akan berubah jadi baik. Nah bisa jadi yang sekarang dilabeli baik, bisa jadi berikutnya jadi buruk. Dan cerita kesejarah ini kan banyak sekali orang yang masa kecilnya, masa remajanya bagus, ternyata di kemudian hari jadi penjahat misalnya. Lalu ada yang sebaliknya, seumur hidup dilalui dengan keburukan, tapi pada akhirnya dia menjadi orang baik dan matinya husnul khotimah misalnya begitu. Maka kita coba mengurangi menghakimi, kalau saya, daripada yang labelin nggak apa-apa, yang penting itu tadi tidak seterusnya, iya, tidak harus seterusnya. ada batasan waktu. Itu berarti lebih ke reward nggak sih maksudnya? Kita tahu anak, kita tahu diri kita bahkan, terus kita tidak membuat diri kita itu nyaman di satu tempat agar kita nanti bisa lebih berkembang, gitu kan? Iya bisa itu, bisa begitu. Oke. Jadi labeling itu juga tidak buruk-buruk amat. Tergantung konteksnya apa. Iya. Contoh. Kemudian sekarang kita masuk ke peran orang tua atau guru. Kalau tadi masalah yang di lapangan kan seperti itu. Kemudian sikap sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah, dan orang tua saat di rumah itu seharusnya bagaimana? Ini ukuran kita bukan hanya anak kecil ya, bukan hanya balita, SD, SMP, tapi semuanya termasuk yang sudah besar-besar itu. Atau kita sebagai teman nanti bersikap terhadap teman kita tentang masalah ini ya, masalah labeling tadi, kemudian menjudge, menghakimi. Nah, itu kan ada potensi banyak buruknya. Apalagi sampai menjatuhkan motivasi atau mental, oh iya aku memang seperti ini.
Ini jawabannya sangat relatif ya, tapi yang saya terapkan itu begini. Kalau di rumah dengan anak-anak itu, saya memperlakukannya mencoba membiarkan dulu. Misalnya berbuat apa, anak sedang ramai sakar video dengan saudaranya, saya lihat dulu aja. Kalau pada tahap tertentu menurut pertimbangan saya itu sudah pada batas sebut saja tidak aman gitu, tidak aman, maka baru kita mencoba menghentikan dulu lalu mengalihkan pada aktivitas yang lain. Kalau enggak, ajak keluar rumah. Itu kalau di rumah. Yang kedua, kalau di lingkungan di pramuka ya, di pramuka itu yang saya lakukan sama, melihat itu adik-adik itu kecenderungannya apa, selama dia tidak melanggar batas normal, saya biarkan. Tetapi ketika mengarah pada batasan normalnya, ya tentu harus ada aksi untuk menghentikan itu, gitu ya. Nah, Intervensi. ya, nah terkait labeling tadi, kalau saya menerapkannya tidak memilih kata akhir atau ujungnya. Nakal itu kan ujung, Iya, ya kan? Nakal itu ujung. Nah, apa saja sih kata yang disebut nakal itu kan, bagi orang kan beda-beda. beda-beda. Maka kita ngomongkan kepada anak yang mau dilabeli nakal itu, ya sebut saja kesalahannya. Kamu ngomong ke temanmu kok kayak gitu, misalnya gitu ya. Oke. Jadi nggak nakalnya itu, nakal itu kan ujung. Kata Iya. sifat itu kan ujung sebenarnya. Berarti Ujungnya, perilakunya yang perilakunya disampaikan yang disebut. bahwa itu tidak baik, Nah, yang disebut perilakunya bukan langsung nakalnya. ngelabeli nakalnya, misalnya untuk seusia anak SD dan seterusnya ya, sekitaran anak remaja begitu. Jadi kalau memang kata-katanya yang buruk, ya sebutlah bahwa kata-katamu itu buruk, Tidak sopan. kasar atau enggak sopan. Itu. Jadi kita nggak ambil ujungnya, tapi perilakunya apa, itulah yang kita sikapi, bukan label besarnya gitu. Apakah yang itu saya berdampak, Mas Rum? Dari pengalaman? ada mayoritas bisa berdampak sih kalau kita nyebutnya sudah jadi label itu tadi. Tetapi kalau kita sebut kesalahanmu apa atau kekuranganmu apa, menurut Iya. kita itu jauh lebih mendidik daripada kita langsung labeli. Kamu jadi orang kok apa gitu, cuek banget misalnya. Oke. Cuek itu kan juga ujung juga. Kamu Iya. kok nggak apa sih, nggak perhatian sama Senyum. barang teman-teman. Sesekali kok tersenyum pada orang, Iya. atau setiap ada orang yang sini, senyumi dulu sebentar lah Oke. gitu misalnya. Tidak mengatakan kesimpulan, menjudge nakal, cuek, tapi kesalahan apa atau hal apa yang perlu diperbaiki, perlu diperbaiki itu yang disampaikan. Iya, karena sebenarnya kita itu kan hanya membaca perilaku gitu. Iya. Misalnya sekarang, termasuk sebenarnya sisi baik juga, kebaikan juga itu kan banyak ujung-ujung yang sering disebut, tetapi apa ya, asal usulnya nggak pernah dihargai misalnya gitu. Jujur itu ujung apa belum ujung? Jujur ujung. Ujung. Iya. Ya, Prosesnya itu karena, tidak disebutkan. nah seringkali kan kita ngomongnya ya jadilah orang yang jujur. Jujur. Yang seperti apa gitu. Yang ngomong apa aja, apa adanya. Kalau ngomong ya apa ada. Nah, kalau memang nggak mau menyampaikan, ya nggak usah disampaikan, nggak usah berbohong kan, misalnya begitu. Iya. Oke. Nah, itu maksudnya. Itu salah satu tips menghadapi tadi ya masalah, salah satunya labeling. Jangan dijudge terakhir, tapi sampaikan apa yang perlu diperbaiki. Kalau dari Ustadz Hamdiah gimana? Selama membersamai anak-anak, kira-kira dari problem tadi, tantangan tadi, Yang saya temukan itu mereka butuh didengarkan sih, gitu. Jadi, didengarkan. karena selama mereka masih punya ini, Iya. artinya, dan orang tua lebih memilih ini sebagai teman, tetap aja butuh didengarkan. Mau itu TK kayak, mau itu sampai SMA sekalipun, didengarkan itu sesuatu yang priceless, yang sangat berharga. Sampai banyak sekali kan keluhan, kok anak saya kalau lebih suka sih kalau diatur sama gurunya di sekolah Daripada sama orang tuanya sendiri Iya. gitu ya. Iya, bahkan misalnya makan sayur itu nggak mau, Bos, kalau nggak di sekolah. Jadi kayak ada peran yang tergantikan itu, bagi saya selama ini tuh kuncinya di mendengarkan. Mendengarkan. Makanya ketika
ketika bersama anak, jauhkan semua urusan HP, jangan enteng ya, maksudnya dia datang dengan terus aku bisa bikin sabun ini, terus saya dari jauh, kamu mau cerita apa kamu mau menunjukkan saja? Aku mau cerita. Akhirnya saya datang, cerita panjang. Tetap padahal ya nggak penting saja ya untuk seorang dewasa yang saya banyak kerjaan, tapi itu adalah sebuah priceless yang kita berikan kepada anak, bahwa Allah juga kasih 2 telinga, itu kan fungsinya lebih banyak mendengar, 1 mulut kita untuk berbicara. Jadi sesungguhnya itu tanda alamiah nativisme bahwa kita itu harus banyak mendengar daripada Berbicara. 2 telinga saya, mulut saya 1. Oke. Jadi kalau kita ibaratkan seperti petani itu menanam tumbuhan atau padi kan, yang perlu kita kondisikan ya lingkungannya, jangan minta padinya berubah jadi pohon jati. Nah, lingkungan itu banyak, bisa orang terdekat. Kalau di sawah ya tanahnya kita kondisikan, pencahayaannya. Kalau kita ibaratkan manusia yang tumbuh tadi, kita sebagai orang yang membersamai ya, kita yang harus bisa menyesuaikan dengan si anak tadi. Ada 2 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama tentang apa tadi Mas Rum, lupa saya. Yang apa? Terakhir. Oh iya, disampaikan prosesnya. Nah, jangan ujungnya. Ujungnya nakal itu kan sudah ujung, tapi prosesnya dikatakan nakal, misalkan ucapannya tidak sopan. Sikapnya ketika ada tamu gimana? Masa ditinggal tidur gitu. Ya, itu yang kita sampaikan. Terus dari Ustazah Hamdiah tadi mendengarkan. Jadi kita dengarkan. Ya kadang siapapun itu orang dewasa juga butuh didengarkan. Betul. Gitu. Solusi sudah ada pada diri masing-masing. Tinggal butuh legitimasi, diyakinkan, validasi, diyakinkan itu benar. Gitu ya. Ya. Iya. Bagian akhir biar urusannya masih lah. Kan? Terus tadi itu kan sudah praktek ya. Praktek yang bisa kita lakukan di rumah, di sekolah juga kalau sebagai guru, di dunia pelatihan Pak Indra. Gitu. Oke, ada lagi mungkin? Bagaimana Pak Indra? Mendesain kegiatan. Banyak. Mendesain kegiatan yang kira-kira kan biasanya kan gitu kan, pesertanya itu level apa, terus apa, kan pasti pengalamannya lebih banyak. Masih Indra. Kalau praktek yang bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, kalau ada mungkin, supaya tadi dari anak, kalau kita bicara anak itu bisa menemukan potensi terbaik, itu bagaimana praktek? Ataukah kita berikan aktivitas yang bervariasi, kemudian kita biarkan anak mencoba? Yang bisa kita lakukan praktek. Ya. Ono gak? Yo, ono. Apa? Ya, beri banyak aktivitas. Nanti akan muncul dari pengamatan itu kecenderungannya dia suka apa. Misal dikasih 10 aktivitas. Ya. 10 itu ternyata si anak itu lebih suka itu main ini. Kalau dia beraktivitas ini dia nggak sampai lupa waktu. Nah, berarti kan di situ bisa terpantau. Oh, ternyata dia kecenderungannya suka yang ini daripada yang lain. Meskipun yang lainnya bisa bisa dilakukan secara baik, tapi seperti yang disampaikan tadi, mau syarat bakat. Syarat bakat tadi bisa, suka dan bermanfaat. Kalau suka itu kan biasanya nggak kenal waktu. Namanya suka kan sawaya-waya sampai isu awan sore dilakoni. Ya, kayak hobi mancing. Hobi ngalas niku. Sawaya-waya dilakoni budak. Jadi namanya hobi yang ditemukan, bukan bakat bawaan. Soalnya bawaan saya nggak pernah ngalas dulu. Hobi gue berarti ya, bukan bakat. Bermanfaat tapi bermanfaat kita sehat. Iya, bisa mention Pak Ikhwal tekan.
Yang jelas itu gini loh, tadi antara nativis dan empiris itu bisa jalan beriringan. Jadi natif itu bisa dilihat dari empiris, tidak bisa langsung muncul begitu saja. Artinya dengan 3 indikator tadi kan perlu dites, Iya. apakah masih sebatas hobi, Mimpi. apakah hanya impian saja, Ora iso kok njaluk-njaluk ngono. atau memang hobi yang manfaati kan gitu. Makanya empiris itu alat untuk, 1 untuk ngetes, 2 untuk mentreatment. Ya kan, ketika sudah ketemu kecenderungannya baru ditreatment berkali-kali gitu. Maka nanti si anak atau siapapun yang belajar itu dia percaya diri dengan apa yang dia lakukan, intinya di situ. Tapi tetap Mas, tetap tidak bisa kita yang membentuk. Tidak bisa, pada akhirnya seseorang itu harus memutuskan untuk dirinya sendiri. Jadi bentukan lingkungan, bentukan orang lain itu inputan ya. Lalu kita yang merespon, ngolahnya jadi apa? Ya. Ngolahnya jadi apa? Kembali ke diri kita masing-masing. Dan baru menemukan dirinya sendiri dari ketika pada usia matang, baik secara biologis dan secara psikologis. Karena manusia itu kan punya 2 usia. Usia biologis itulah umur 1, 2, 3, 4, 5 sekian bulan. Tapi juga ada usia psikologis. Ada orang yang usianya 20 tapi pikirannya sudah seperti orang 40 tahun kan gitu. Secara psikologis dia melampaui usia biologisnya. Ada juga sebaliknya, orang usia biologisnya sudah dianggap jadi orang, tetapi psikologisnya masih kekanak-kanakan juga ada. Itulah orang yang nggak menyadari perubahan peran pada dirinya gitu. Dan pada akhirnya semua orang akan menjalani perubahan peran itu. Nah, maka satu kata penting lagi itu, kalau kita ngelatih atau kita jadi guru, pendidik, adalah memunculkan kesadaran yang kita latih, yang kita didik itu. Kalau enggak, ya nggak akan jadi. Sebenarnya kalau secara alamiah, siapa yang mau disuruh sekolah? Milih mana, anak sekolah sama bermain? Main lah. Milih bermain. Nah, maka guru di sekolah harus membangun kesadaran mengapa kamu perlu sekolah. Bisa jadi anak usia saya nggak ngerti kenapa saya harus sekolah, karena teman saya sekolah, tetangga saya sekolah, orang tua saya nyuruh sekolah, nyekolahkan saya sekolah, ya kan? Tapi di sekolahan, karena dia belum menyadari perlunya sekolah itu untuk apa, ya bisa jadi nggak perhatian sama gurunya, diajari matematika 100 kali yang nggak bisa-bisa, karena dia belum sadar buat apa itu sekolah kan. Menyadari setiap proses yang dilakukan. Saya malah ngerti sih, kalau wong wis duwe anak loro tapi seneng dolenan game, misalnya yang HP, berarti ya kayaknya dari perubahan peran, bahwa saat itu dia sudah menjadi ayah, tapi perilakunya masih seperti zaman anak-anak dulu seneng. Tapi kalau hiburan boleh. Hiburan saja, siapapun orangnya butuh hiburan. Yang penting tidak gitu. Melewati batas keterlaluan. Ada yang sampai terlalu misalnya begitu, sampai lupa bahwa dia itu sudah jadi orang tua. Luar biasa. Nggak sadar. Iya. Keren ya malam ini pembahasan kita. Pak Indra kata-kata. Ya intinya entah itu nativistik ataupun empiristik itu kan sama-sama hasil pengamatan dari seseorang atau dari ilmuwan kan. Berarti kan di dunia ini memang ada orang yang sukanya itu nativistik, atau yang kecenderungannya nativistik, ada yang kecenderungannya itu dibentuk dari lingkungan. Nah itu kan berarti ya sama-sama bagusnya. Mungkin kalau kita pelajari lagi itu ada yang coba menggabungkan antara nativistik dan empiristik itu, kalau nggak salah konvergensi, kalau nggak salah itu mencoba untuk menggabungkan. Jadi diambil sisi unggulnya dari nativistik apa, terus nanti diberikan treatment supaya keunggulannya itu bisa lebih cepat menonjol seperti itu. Tapi yang utama dari sebuah pembelajaran atau sebuah pelatihan itu kan yang harus dibangun pertama adalah mindsetnya, kesadarannya dulu. Sekeras apapun, seberat apapun latihannya, kalau dia nggak sadar
apa fungsi latihan itu, apa tujuan dari latihan itu, ya Ini dapat capek. hanya dapat capek, hanya dapat ngersulo, hanya dapat grundel ning buri, tapi dia nggak bisa tahu oh ternyata ini baik bagi saya. Kadang kan kita nggak tahu baiknya itu apa, taunya kita hari ini soro, tapi selang berjalannya waktu, berjalannya usia, baru nyadar oh ternyata mbiyen aku dikenek lagi kayak gini gitu, ternyata di kehidupan yang nyata seperti ini. Oke. Dan mungkin kalau kita mengacu pada pendidikan kita saat ini, mungkin kebanyakan pendidikan yang ramah tamah, soft spoken ya, Soft spoken. atau yang lainnya. Ya mungkin di level SD ataupun SMP bisa, tapi kalau mungkin di level SMA atau SMK kan mungkin ranahnya sudah ranah mau terjun ke masyarakat. Nah di masyarakat itu kan tidak semuanya itu bisa soft spoken, banyak yang hard spoken, apalagi Surabaya ya. Nah berarti kan Iya. kita nggak boleh terfokus dengan apa pendidikan yang ramah anak terus, tapi perlu diberikan juga wawasan bahwa ketika di masyarakat itu nggak semuanya itu ramah, tapi ada sisi mana sesuatu hal yang keras itu juga nanti akan kita temui suatu saat. Jadi kita harus bersiap. Kalau misal dari kecil sudah diajari soft terus, ketika di masyarakat ketemu hard, akhirnya kaget, akhirnya mundur. Ya. Iya. Jadi coba dikenalkan sambil diarahkan kira-kira seperti apa baiknya antara soft spoken dan itu, pasti ada bagus dan kurangnya, tinggal kita menyikapinya seperti apa. Oke, luar biasa Pak Indra. Tadi kesadaran itu penting, kemudian memberikan gambaran bahwa di dunia itu tidak lempeng-lempeng aja. Nah, itu kan dibangun juga dari kesadaran, kita maknai setiap perjalanan. Nah, itu supaya tidak kaget. Terakhir dari Ustaz Hamdiah mungkin ada yang ingin disampaikan. Aku lebih jalurnya karena referensiku Islam ya. Jadi yang disampaikan Mas Indra tadi menurut saya itu sangat pas dengan yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, yang 7 tahun pertama anak adalah raja, 7 tahun kedua dia tawanan, dan 7 tahun ketiga dia harus jadi teman. Sehingga ketika raja masa kecil ada pemakluman masih lebar, kalau sudah jadi tawanan maka tadi itu mulai dikenalkan waktunya, kita disiplin, waktunya tegas gimana, kalau ada orang yang ngajak kamu dan keburukan harusnya gimana. Tapi kalau yang sudah jadi teman, maka kita pun harus kembali menyelami jiwanya sehingga bisa mengarahkan nanti si anak-anak ABG menuju ke pemuda. Kalau bahasa kita pemuda itu tahu betul yang diambil keputusan itu resikonya apa, karena sudah kembali SD Tatik Nuraja wis diajari, ditawan sehingga waktunya dibebaskan dengan tadi itu tahapan yang sudah baik, maka akan muncullah konsep diri yang kesadarannya ada, ngerti tanggung jawab, itu sih. Wayai gepuk yang gepuk, wayai menang yang menang, harus ngerti lah. Itu aku. Oke, luar biasa juga bahwa ada 3 fase dan anak-anak itu, di mana anak menjadi raja, menjadi tawanan, dan juga menjadi teman. Itu juga harus kita pahami. Baik, di malam ini ada beberapa poin penting yang menjadi catatan kita. Yang pertama, setiap anak membawa bakatnya. Yang kedua, lingkungan menentukan tumbuhnya. Jadi orang yang di Khususnya lingkungan sekitar, keluarga loh ya, bukan lingkungan di luar. ya, lingkungan keluarga itu menentukan. Ya, jangan sampai kita menghakimi tadi, harapannya seperti itu. Nanti nyambungnya kan di bakat, bahwa kita menghargai bakat setiap anak tadi. Kemudian proses itu lebih penting daripada hasil. Keberanian, tadi nyambungnya di keberanian, bahwa anak berani mencoba itu sudah luar biasa. Itu salah satu jalan menemukan potensi terbaik atau bakatnya. Oke. Anak butuh ruang, hindari tekanan yang keterlaluannya, tekanan yang menjudge tadi kita hindari. Mungkin itu beberapa poin. Terakhir saya mau tambahin. Oh ya, monggo. Jadi gini, kalau Anda mau tahu siapa diri Anda, buatlah jejak pada setiap perjalanan. Dan jejak terbaik menurut saya itu menulis. Saya itu orang yang termasuk rajin menulis dari kecil ya. Iya. Sehingga begitu ketika saya pulang buka buku saya di masa lalu itu, oh saya dulu begini. Itu jejak yang bisa saya baca ulang.
Oke. Karena ada sebuah idiom dalam bahasa Yunani yang kira-kira arti bahasa Indonesianya begini. Yang terucap akan hilang, yang tertulis akan abadi. Al-Ghazali itu ada juga. Itu ada yang mengatakan Al-Ghazali, tapi kebetulan yang saya baca itu dari bahasa Latin. Jadi intinya artinya begitulah. Saya lupa bahasa aslinya. Dan menulis itu dibiasakan, kalau enggak ya enggak bisa. Biasa. Enggak biasa. Rabiasa. Karena tulisan itu yang akan bisa menjadi jejak pikiran. Nah, kalau anak-anak sekarang itu sangat gampang membuat jejak itu. Karena ada sosmed, Ya. Facebook itu bisa menjadi jejakmu. Apakah kamu pernah berstatus sangat alay gitu ya? Selalu Atau statusmu itu menandakan perkembangan pikiranmu dan konsistensi di situ. Saya pikir itu penutupnya ya. ya. Yaitu teman-teman, sampai berjumpa di episode berikutnya. Termasuk ini juga kita rekaman ini sebagai salah satu track record kita ya. Penanda Belajar. jejak. Penanda kita, jejak kita. Coba Bismillah. Artefak. beberapa tahun lagi kita lihat video yang kedua ini, kira-kira akankah lebih bagus atau ada perubahan apa di pemahaman kita, di cara ngomong kita, di sikap kita, apapun. Sementara seperti ini. Terima kasih ya Oke. Terima kasih. semuanya, keren. Sampai bertemu di episode berikutnya. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.